Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya ingin bercerita kepada sahabat Bang AS TV tentang seorang tokoh hebat di Indonesia, seorang manusia luar biasa dan seorang pemimpin bisnis yang memiliki ketajaman visi dan naluri. Dahlan Iskan. Saya mengenal Pak Dahlan Iskan itu pada tahun 1989. Ketika itu saya di Jawa Pos Surabaya. Awal-awal ya saya mengenal Pak Dahlan itu sebagai seorang pimpinan perusahaan, sebagai seorang pimpinan media. Waktu itu Pak Dahlan adalah Direktur Utama Jawa Pos dan juga adalah pemimpin redaksi. Saya pertama kali datang di Jawa Pos di lantai 2. Waktu itu kantor Jawa Pos masih di Kembang Jepun ya, di Surabaya dekat dari Jembatan Merah. Saya belum terlalu tahu persis Pak Dahlan itu yang mana, karena waktu itu ada banyak pimpinan Jawa Pos yang bekerja di lantai 2 itu. Pada malam hari saya lihat ada seseorang yang tidur-tiduran di atas bangku atau di atas kursi yang disusun dua di dekat ada meja-meja di ruang redaksi. Jadi tiduran sambil membaca buku. Saya kira ini adalah seorang redaktur lagi istirahat atau seorang reporter yang baru selesai liputan kemudian lagi istirahat sambil membaca buku sambil tiduran. Ternyata saya diberitahu oleh office boy. Dia baru saja kembali dari membeli nasi bungkus, karena di Kembang Jepun itu, di Jawa Pos itu setiap malam kira-kira jam 7 atau jam 8 selalu ada jatah makan malam nasi bungkus, dan itu dibawa satu karung plastik. Tiba-tiba lelaki yang lagi tiduran sambil baca buku itu bangun dan duduk dan memanggil nama Zainal. Ternyata office boy yang saya maksud namanya Zainal, meminta nasi dari Zainal. Dan sambil makan juga di situ duduk. Beberapa redaktur kemudian datang ke dekat lelaki itu dan mengatakan sesuatu. Kemudian lelaki itu memberikan petunjuk ke sana ke sini dan mengarahkan ke sini, dan saya bertanya kepada Mas Zainal, itu siapa tadi yang lagi tidur itu? Itu Pak Dahlan. Waduh, ternyata itu Pak Dahlan Iskan. Jadi kesan pertama saya Pak Dahlan Iskan itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang tidak memposisikan dirinya sebagai layaknya seorang pemimpin perusahaan besar. Dia memposisikan dirinya ya sejajar, setara dengan orang-orang yang ada di ruang redaksi waktu itu. Itu pengalaman pertama. Kemudian pengalaman yang kedua, besok hari atau lusa hari, saya tiba-tiba diberitahu, Zairin, kamu sebentar jam 4 kamu ke Bandara Juanda. Nanti jam 5 itu ada pesawat jumbo jet dari Jerman membawa asparagus, dan asparagus itu nanti akan dibawa ke Malang. Kamu nanti sama fotografer ke bandara, kamu langsung naik ke atas pesawat, kamu wawancara pilotnya. Tanya dia tentang bagaimana penerbangan dari Jerman, karena waktu itu dari Frankfurt ke Surabaya, bagaimana pengalaman membawa asparagus satu pesawat dari Jerman ke Surabaya. Nah, pergilah saya. Waktu itu dalam kemampuan bahasa Inggris yang menurut saya ya sulit lah, karena saya masih kuliah waktu itu. Saya kuliah kira-kira menjelang semester akhir sebetulnya. Tapi bahasa Inggris saya sangat bukan lagi pas-pasan, sangat kurang. Nah, karena itu ya siang hari itu ya saya lari ke perpustakaan yang ada di sekitar situ, di ruang redaksi di situ. Saya mencari kamus bahasa Inggris. Saya mencoba belajar beberapa kalimat, belajar menulis beberapa kalimat, kemudian belajar mengucapkan beberapa kalimat bahasa Inggris, atau belajar membuat pertanyaan dengan bahasa Inggris. Yang menjaga perpustakaan itu namanya Pak Singgih. Nah, pergilah saya ke bandara sebelum kira-kira setengah jam sebelum pukul 16. Saya ke bandara bersama seorang fotografer namanya Pak Tony, dan memang saya naik ke atas pesawat, bertemu sebetulnya dengan pilotnya, dengan beberapa awaknya, dan saya melihat asparagus penuh di satu jumbo jet itu, dan suhunya sangat dingin sekali di atas pesawat itu. Saya tanya-tanya dengan bahasa Inggris yang kurang tadi itu, dan saya mendapatkan beberapa informasi. Nah, pulang saya habis maghrib, tiba-tiba di belakang saya ada yang megang kursi sambil goyang-goyang. Cepat ini apa lagi tadi ngomong apa sama pilotnya? Waduh,
Ini padahal di belakang saya ini rupanya. Ya, saya tiba-tiba keringatan saya dan saya merasa sudah tidak terlalu nyaman ya melanjutkan mengetik itu. Dan ya tapi saya mengetik sampai selesai, dan setelah itu Padahalan sendiri yang mengedit tulisan saya itu, dan kemudian saya dipanggil, Hazerin sini. Ini sebetulnya ini bukan nama bukan nama pilotnya. Kenapa, Pak? Ini pilot itu kan orang Jerman. Ini bukan nama Jerman. Kamu cari sekarang. Di mana pilotnya? Mungkin sudah balik ke Jerman, Pak. Pokoknya kamu cari sekarang. Telepon lagi, di mana? Ke Jerman, telepon ke Jerman. Akhirnya atas bantuan seorang redaktur senior ya waktu itu, dicari dan ketemu. Kalau tidak salah ketemu nama pilot sesungguhnya. Saya sebetulnya lidah saya yang tidak tepat, dan kemudian lidah saya yang tidak tepat itu tertuang di dalam tulisan itu. Dan akhirnya berita itu dimuat di halaman 1. Foto yang pesawat dengan asparagus itu juga adalah foto A atau foto utama di halaman 1. Tetapi berita saya itu hanya dimuat 1 kolom. Jadi mungkin kalau ditulis dengan baik, akurasinya bagus, ditulis dengan alur yang baik, mungkin bisa headline. Tapi karena saya waktu itu pertama karena shock, saya ditugasin melakukan satu tugas yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika saya baru mau mulai mengetik, Padahalan sudah di belakang saya, sehingga saya tidak terlalu fokus mengetik lagi. Dan ya tulisan itu dimuat 1 kolom. Itu nanti bisa dilihat Jawa Pos mungkin bulan-bulan terakhir di tahun 89 ya. Itu fotonya foto A. Itu pengalaman pertama saya dengan Padahalan. Setelah saya di Jawa Pos, kerja saya adalah liputan saya itu di kota ya. Jadi peristiwa-peristiwa di kota saya ditugaskan, entah itu ke pengadilan atau ke beberapa. Saya ditugaskan di Surabaya. Dan kemudian setelah itu saya ke Makassar. Saya menjadi di Makassar itu belajar bertahun-tahun, dan kemudian saya menjadi redaktur pelaksana media paling besar di Indonesia Timur, Harian Fajar. Harian Fajar itu adalah koran terbesar di Indonesia Timur, dan ya memang koran terpopuler, koran termaju di Indonesia Timur. Saya mulai merangkak lagi di situ dari reporter, redaktur, kemudian saya menjadi redaktur pelaksana, dan akhirnya juga saya menjadi pemimpin redaksi di situ. Nah, selama di Fajar, Padahalan beberapa kali datang ke Makassar dan sering ketemu, dan suatu waktu Padahalan datang minta saya yang menjemput dia. Jadi saya yang menjemput ke bandara, kemudian saya yang antar kembali. Nah, di dalam perjalanan menjemput dia dari bandara ke kota itu, ya dia menyampaikan banyak hal tentang pengalaman dia, entah itu pengalaman ke luar negeri atau apa-apa yang diperoleh dari dia membaca buku. Padahalan itu ya hebat ya, membaca buku hebat. Jadi waktu itu ada buku-buku baru yang populer, ya Padahalan baca, terutama novel ya. Padahalan itu suka membaca novel. Ya itu dia bercerita banyak hal kepada saya. Kemudian waktu kembali ke bandara saya mengantar, dan juga dia juga bercerita. Dan ternyata di dalam cerita-cerita yang panjang dengan Padahalan itu, ya ternyata ada maunya. Maunya apa? Ya waktu itu saya menjadi pemret ya, menjadi penanggung jawab di redaksi di satu koran besar di Indonesia Timur. Kemudian saya juga menjadi wakil direktur di perusahaan itu, dan waktu itu saya sebetulnya sudah diposting, sudah dipersiapkan untuk menjadi direktur utama di perusahaan itu. Nah, saya sudah diajak diskusi, dimagangkan di beberapa kegiatan oleh owner ya perusahaan itu, dan ternyata Padahalan ada maunya yang saya bilang tadi itu. Ternyata dia ingin mengajak saya meninggalkan Fajar. Padahalan itu juga pemilik saham, atau Jawa Pos itu punya saham besar di Harian Fajar Makassar. Tetapi dia menghendaki saya meninggalkan Fajar untuk datang ke Bogor. Jadi dalam kondisi saya di Fajar itu sudah luar biasa. Saya sudah diposting menjadi direktur utama, presiden direktur di situ. Kemudian saya menjadi direktur dan presiden direktur di beberapa anak perusahaan Fajar. Saya juga mendirikan beberapa anak perusahaan di situ. Saya sudah nyaman, sudah di sana saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya juga setiap tahun bisa 2 kali ke luar negeri. Ini sudah nyaman, fasilitas yang ada pada saya waktu itu. Penghasilan saya di sana juga sudah relatif besar, sudah lebih bersaing dengan penghasilan para manajer di kawasan itu ya.
termasuk manajer bank sekalipun. Jadi memang penghasilan kita itu memang diukur dari penghasilan atau pasar yang ada di wilayah itu. Tapi ya Pak Dahlan meminta saya harus pergi ke Bogor. Ngapain ke Bogor? Saya juga bingung waktu itu. Ke Bogor mengurus satu perusahaan di Bogor. Satu perusahaan yang di dalam perusahaan itu menurut saya, dalam pandangan saya, banyak sekali orang hebat di dalam perusahaan itu. Dan saya tidak lebih hebat dari orang-orang yang hebat itu. Ternyata Pak Dahlan bilang begini, saya kasih waktu Anda 2 minggu ya, 2 minggu berpikir untuk ke Bogor, beritahu keluarga, beritahu apa. Pak Dahlan mengatakan begini, kalau Anda tidak ke Bogor, saya tutup perusahaan itu. Jadi perusahaan di Bogor itu mau ditutup kalau saya tidak datang. Ya, karena memang pada tahun 2001 pada saat itu memang perusahaan di Bogor itu dalam masalah, memang ya mau ditutup lah ya. Saya terpaksa diminta ke sini. Dan ada satu kalimat sampai saya pegang dan saya hafal benar kalimat itu. Padahal mengatakan begini, Hazirin, percayalah bahwa saya tidak akan menyusahkan Anda. Percayalah bahwa Anda akan menjadi pemimpin. Saya ya sudah, saya datang, keluarga sebetulnya tidak memberi izin, tetapi saya datang ke Bogor dalam perusahaan yang luar biasa itu, perusahaan yang rugi itu, dan saya ya berusaha berjibaku memulai lagi dari nol di satu perusahaan yang sebetulnya sudah dalam kondisi yang sangat sulit ya. Kondisi segala-galanya, termasuk kondisi finansialnya, dan saya memulai lagi dari nol, jalan kaki lagi. Dan Pak Dahlan sangat bertanggung jawab sekali, karena Pak Dahlan waktu itu negeri kedua dia, kampung kedua dia itu adalah Cina sebetulnya ya. Dia setiap saat, mungkin setiap minggu ke Cina itu, dan dia setiap kembali dari Cina dia datang ke Bogor melihat saya, dia datang melihat saya ke Bogor, dan kadang-kadang saya diajak berdua ngobrol ke Jakarta. Tapi ya saya kira-kira hampir 1 tahun saya dibiarkan orang kampung bilang menderita ya menderita, tapi saya habis-habisan bekerja di dalam kondisi seperti itu. Menderitanya karena apa ya? Karena memang saya harus kos-kosan, saya tidak diberi rumah dinas, kemudian saya tidak diberikan kendaraan, saya jalan kaki. Tapi saya bekerja 6 bulan, perusahaan itu sudah lebih perform, dan setahun saya bekerja, perusahaan itu sudah laba. Dan saya masih ingat, saya tiba di Bogor ini pada tanggal 19 Juli 2001, dan saya mengajak teman-teman di Bogor ini untuk kita bekerja luar biasa, dan bagaimana satu tim besar ini bisa membawa perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang lebih hidup, dan kalau sudah bisa hidup kita kembangkan, bertumbuh menjadi perusahaan yang lebih bisa bersaing. Dan alhamdulillah pada tahun 2003 perusahaan Radar Bogor ini dalam satu penilaian Jawa Pos Group dari yang dinilai itu lebih dari 100 perusahaan seluruh Indonesia. Nah, Radar Bogor masuk ke 3 besar perusahaan terbaik. Saya juga di luar dugaan saya bahwa hanya dalam tempo 2 tahun lebih saya mengurus perusahaan itu dan bisa menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia dari 100 lebih perusahaan yang dinilai jadi 3 besar perusahaan terbaik Jawa Pos Group di seluruh Indonesia. Padahal kan sebelum Radar Bogor atau selain Radar Bogor kan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan dengan aset yang sudah ratusan miliar ya. Yang waktu itu Radar Bogor asetnya masih sangat kecil, dan tadi saya bilang, dan akhirnya kemudian Radar Bogor itu bisa berkembang dan bisa mencapai aset mendekati 300 miliar, tapi sekarang turun lagi seiring dengan pandemi ini. Banyak sekali penghargaan yang diberikan kepada saya dan diberikan kepada Radar Bogor, itu puluhan penghargaan. Dan ini saya hanya menampilkan ini 4 ya. Jadi ini pada tahun 2008 ya, saya menjadi salah satu CEO terbaik 2 di seluruh Indonesia dari 100 lebih perusahaan itu. Jadi ada banyak CEO, dan saya diberikan penilaian dan diberikan penghargaan sebagai CEO terbaik kedua. Sekali lagi dalam kondisi aset perusahaan yang masih kecil. Tapi alhamdulillah ini sebetulnya hasil dari kolektivitas ya seluruh karyawan di Radar Bogor dan Grup. Kemudian Radar Bogor ini juga pernah mendapat penghargaan sebagai perusahaan terbaik nomor 1 ya. Dan ini menurut saya juga sesuatu yang bukan juga tiba-tiba, tapi ini atas hasil karya bersama seluruh karyawan yang ada di Radar Bogor Group. Dan ini ya, salah satu penghargaan yang sangat terkesan sekali ya. Radar Bogor ini Pak Dahlan memberikan Dahlan Inskan Award ya. Ini terbaik, ini adalah terbaik 1, dan ya saya memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman di sini karena bekerja luar biasa. Dan ini pada 2011 juga menjadi ya terbaik 1 juga
Ini pada tahun 2011. Ya, ini karya-karya banyak sebetulnya ya. Puluhan, mungkin hampir 30 penghargaan yang diberikan. Tapi ya bagi saya penghargaan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang menjadi ambisi, apa yang menjadi target, apa yang menjadi tujuan bersama itu bisa tercapai. Dan kita mencapai secara bersama. Karena saya itu membuat satu ambisi. Ambisi itu atau salah satu semacam filosofi sebetulnya. Begini, tumbuh dalam kebersamaan. Jadi perusahaan ini harus tumbuh, harus maju, harus berkembang, tetapi dalam kebersamaan. Jadi kita secara bersama-sama memajukan perusahaan ini, bahwa nanti perusahaan ini meraih laba, meraih keuntungan, maka keuntungan itu pun akan dinikmati, akan dirasakan bersama dengan seluruh karyawan. Dan memang karyawan-karyawan ini sudah dulu ya, sebelum masa krisis ya, itu kita tiap tahun memang kita memberikan bonus kepada karyawan atas karya, atas jerih payah, atas hasil yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan ini. Dan ini adalah sebetulnya ruhnya Pak Dahlan ya, seorang tokoh, seorang figur tempat kita bercermin. Dan Pak Dahlan ini saya menyebut beliau sebagai guru besar. Ini adalah guru besar saya, cermin besar tempat saya melihat apa yang harus saya lakukan. Setelah itu saya diberikan fasilitas luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba Pak Dahlan itu mengirim 3 mobil dari Surabaya. Sampai-sampai orang Surabaya itu juga bingung, kok harusnya 3 mobil. Saya ini kan cuma 1, kenapa ada 3 mobil yang dikirim. Tahun berikutnya saya dikasih mobil baru ya, sedan baru. Dan alhamdulillah ini adalah penghargaan yang luar biasa. Dan penghargaan itu membuat saya bekerja lebih luar biasa lagi. Dan memang selama saya di Bogor ini, saya mengembangkan perusahaan-perusahaan di Bogor ini. Dan pada mulanya memang hanya 1 perusahaan, yaitu Radar Bogor. Dan kemudian dengan segala optimisme, dengan segala ambisi, dengan segala kemauan, dengan segala ingin memperlihatkan kepada teman-teman di Makassar dan teman-teman di Jawa Pos bahwa saya itu bisa, maka kemudian saya membuat banyak perusahaan. Dan dari situlah lahir lebih dari 10 perusahaan yang saya buat. Pada mulanya aset perusahaan itu yang saya datang mungkin kira-kira di bawah 2 miliar, nggak nyampe 2 miliar asetnya ya, karena memang perusahaan mau ditutup ya. Kemudian perusahaan itu dikembangkan sampai mencapai puncak dan asetnya bisa mencapai 300 miliar. Ini luar biasa. Sekarang ya memang turun dalam kondisi sulit seperti ini, memang asetnya turun. Kenapa? Karena kondisi yang luar biasa ini membuat semua serba sulit. Ini pengalaman saya dengan Pak Dahlan. Dan Pak Dahlan sebegitu memberikan tantangan. Saya tidak tahu Pak Dahlan itu berpikir apa tentang saya, dan dia berpikir apa juga tentang bagaimana perusahaan-perusahaan bisa berkembang. Dan akhirnya saya bisa membangun gedung 5 lantai di Bogor ya, itu menurut saya luar biasa. Kemudian di beberapa perusahaan yang lain juga kita bangun gedung ya, ada di Sukabumi, ada di Bandung, ada di Bekasi, ada di Depok. Perusahaan-perusahaan itu mempunyai kantor sendiri-sendiri. Nah, ini pengalaman dengan Pak Dahlan. Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang lain lagi dalam episode berikutnya.